Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Habib Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang tertera pada UTS kali ini. Yang pertama, jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai. Pemakai di sini end user diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu dengan komputer, misalnya akuntan, kepala toko, bank teller, ahli sains, manajer, para profesional atau staf kantor pusat, dan lain-lainnya. Lanjut, ada manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing. Tidak lagi mempermasalahkan komputer yang jauh, karena diterapkannya sistem terdistribusi, pengelolaan data terdistribusi. Lanjut, ada jaringan data tidak lagi dipengaruhi oleh jarak, sehingga pengelolaan dapat secara nasional maupun multinasional. Lanjut pada nomor 2, jelaskan beberapa resiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Risiko dalam pengelolaan data terdistribusi adalah: pertama, integritas data. Masalah pada data yang terpisah secara geografis adalah masalah integritas. Banyaknya jumlah pemegang akses ke penyimpanan data tentunya akan mempersulit pengawasan, yang nantinya rentan terhadap cyber attack atau pencurian data juga. Terus ada pemetaan tidak terstruktur, pengkategorian yang kurang tepat, format data tidak konsisten, dan adanya duplikat dapat mempersulit dan memperlambat proses pencarian data. Lanjut, ada ketidakmampuan dalam mendistribusikan data. Terakhir, data dapat hilang bila tidak di backup. Lanjut pada nomor 3, apa tujuan utama perancangan database? Proses perancangan database merupakan bagian dari siklus hidup sistem informasi. Merancang database merupakan suatu hal yang sangat penting. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Kedua, untuk memudahkan dan memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dengan aplikasinya. Ketiga, memudahkan pengertian struktur informasi serta mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti response time, processing time, dan storage space. Lanjut pada soal nomor 4, apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Manfaatnya di sini meningkatkan keandalan dan ketersediaan data itu sendiri. Kedua, ada desentralisasi pengelolaan data. Ketiga, ada pertumbuhan secara modular. Keempat, menurunkan biaya komunikasi data. Kelima, respon time yang lebih cepat untuk query tertentu yang hanya melibatkan data lokal. Kerugiannya, harga dan kompleksitas perangkat lunak tinggi, biaya overhead pemrosesan juga tinggi, resiko integritas data, respon time lambat untuk query-query tertentu yang melibatkan database tersebar. Cocoknya dari database terdistribusi ini untuk kategori-kategori organisasi atau perusahaan yang besar karena memakan biaya yang sangat besar untuk membangunnya, serta untuk yang perusahaan kecil itu tidak disarankan untuk menggunakan sistem terdistribusi seperti ini. Nomor 5, apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi data merupakan suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain yang lokasinya terpisah secara fisik. Kapan replikasi data ini dilakukan? Yaitu pada saat ingin mencadangkan dan membackup data. Kedua, pada saat rencana pertumbuhan dan ekspansi. Ketiga, pada saat kemampuan ketersediaan teknologi. Keempat, kebutuhan akan layanan data yang handal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.